Kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir anjlok hingga menutup jalur ganda di kawasan stasiun Pegadaian Baru Subang. 5 gerbong kereta keluar dari jalur rel. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada perjalanan kereta api khususnya pada jalur hulu dan hilir lintas utara antara Jakarta dan Cirebon. Petugas berupaya mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dan perbaikan jalur. Penyebab pasti anjloknya KA Argo Bromo Anggrek masih dalam proses investigasi. Akibat kereta anjlok, para penumpang berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang. Penumpang dievakuasi dan beberapa bus menuju stasiun Gambir, Jakarta yang difasilitasi PT KAI. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Sebuah rumah dan gudang penyimpanan alat-alat pesta di Condet, Jakarta Timur hangus terbakar. Kobaran api membumbung tinggi dari sebuah rumah dan gudang penyimpanan alat-alat pesta di Jalan Entong Gendut, Condet, Jakarta Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu dan kain membuat si jago merah cepat membesar. Sebanyak 60 personel dari 12 unit pemadam kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan untuk melokalisir api. Api baru bisa dijinakan selang 1 jam kemudian karena lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang penyimpanan alat-alat pesta tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tragis, seorang siswi SMK tewas akibat terjatuh dari lantai 4 Gedung Universitas Terbuka Purwokerto saat acara peresmian gedung baru di Banyumas, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab terjatuhnya korban. Jasad siswi SMK MA terjatuh dari lantai 4 dan tergeletak di halaman parkir Gedung Universitas Terbuka Purwokerto di Banyumas. Korban merupakan tenaga perias untuk penari musik tradisional yang akan tampil pada peresmian gedung baru UT Purwokerto. Korban sempat mendapat pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Belum diketahui pasti penyebab korban bisa terjatuh. Namun saat polisi melakukan olah TKP, di lokasi kejadian terlihat tidak adanya kaca atau teralis pengaman. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Setelah 16 jam terpisah, bocah SD yang diculik saat berada di sekolah di Kota Medan, Sumatera Utara akhirnya kembali ke pelukan orang tuanya. Tim gabungan Polda Sumut, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menemukan MZ, bocah SD 8 tahun yang menjadi korban penculikan di sekolahnya. Korban ditemukan dalam kondisi tengah tertidur di salah satu rumah warga di kawasan Darmin, Medan Labuhan yang berjarak sekitar 4,2 km dari sekolahnya. Kasus terbongkar usai polisi menangkap pelaku utama, V, yang masih kerabat orang tua korban di kediamannya yang tak jauh dari rumah orang tua korban. Udah. Mama anak ini, roti lah. Usai 16 jam terpisah, suasana haru menyelimuti pertemuan orang tua korban. Ayah korban mengungkapkan terima kasihnya kepada pihak kepolisian karena telah menemukan anaknya dalam kondisi selamat. Warga sangat berterima kasih kepada Polsek, kepada Polres, kepada Polda Sumut. Kami sangat berterima kasih sehingga anak kami bisa kembali. Kami sangat mengapresiasi kerja keras para polisi untuk menemukan pelaku. Petugas kepolisian masih menyelidiki dan mencari tahu motif pelaku menculik dan diketahui meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada orang tua korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian diringkus polisi setelah ketiduran di rumah korbannya. Ia pun akhirnya tak berkutik saat digelandang ke kantor polisi. Polisi dibantu warga menangkap seorang pria berinisial MF di salah satu rumah warga di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro, Jebo, Jambi. Pria ini sebelumnya ketiduran saat hendak mencuri di rumah korban. Ia sempat mengacak-acak seisi ruangan mencari barang berharga di rumah yang ditinggalkan pemiliknya.
Setelah ditangkap polisi, pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Jambi Timur, Kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku merupakan residivis kasus serupa dan sempat dipenjara selama 8 tahun. Namun kali ini ia beraksi saat kondisi tubuhnya kelelahan hingga akhirnya tertidur di rumah korban. Dia masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah beliau mengacak-acak terkait dengan isi di dalam rumah. Karena kecapean, yang bersangkutan tertidur di dalam rumah pemilik tersebut. Memang rumah tersebut sebelumnya ditinggalkan oleh korban dalam keadaan terkunci. Atas perbuatannya, kini pemuda tersebut harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Karena malu belum menikah, sepasang kekasih tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Beruntung bayi tersebut ditemukan warga dalam kondisi selamat. Bayi mungil ditemukan warga di depan sebuah klinik di kawasan Paraklaweh, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Bayi perempuan yang diperkirakan baru berusia 1 hari ini tergeletak begitu saja di atas sofa. Setelah pemeriksaan sejumlah saksi, kedua orang tua bayi itu akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berinisial RA, 26 tahun, seorang mahasiswi, dan kekasihnya YI, 25 tahun, pegawai honorer di salah satu dinas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat membuang bayinya karena malu memiliki anak dari hubungan di luar nikah. Untuk motif pelaku merasa malu karena bayi tersebut hasil hamil di luar nikah dengan pacarnya. Ke Polsek Lubek, untuk selanjutnya kita lengkapi mindik dan menjalani proses. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anyus melaporkan.